Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Kalau dulu proses pasca panen yang sering kita dengar adalah wash natural atau honey. Sadar nggak? Sekarang tuh makin banyak banget produsen kopi yang bereksperimen untuk bisa menciptakan karakter rasa yang lebih unik dan spesifik. Beberapa proses bahkan menjadi sangat populer karena sering muncul di kopi-kopi kompetisi. Baik di filter, kopi, di menu-menu, di kopi yang dipakai kompetisi, di barista, banyak deh. Kali ini gue mau bahas 5 proses pasca panen yang cukup hype dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa banyak orang tertarik untuk coba proses-proses ini? Proses yang pertama adalah proses yang satu adalah tropical natural. Tropical natural ini merupakan pengembangan dari proses natural yang dirancang untuk memperkuat karakter buah tropis di dalam kopi. Selama proses fermentasi dan pengeringan, produsen akan berusaha dan berupaya mengontrol kondisi lingkungan agar karakter kopinya lebih ke arah buah seperti mangga, nanas, passion fruit, hingga buah tropis lainnya. Rasa-rasa ini bisa muncul lebih dominan. Nah, caranya seperti apa sih? Setelah cherry kopi dipetik, cherry difermentasi menggunakan metode tropikal, yaitu proses fermentasi dengan penambahan larutan buah-buahan tropis untuk memperkaya karakter rasa aka infused dengan buah-buahan. Kemudian, setelah fermentasi selesai, cherry kopi kemudian dijemur hingga kering. Kemudian dikupas, hasilnya seringkali menghasilkan kopi yang juicy, manis, dan memiliki aroma fruity yang dominan. Of course, karena kopinya secara tidak langsung diinfuse dengan buah-buahan. Jadi, kalau great people sering ketemu kopi yang wangi-wangi, harus dicari tahu apakah kopi ini infuse atau bukan, atau memang karakternya adalah si tropical fruit yang tadi, proses fermentasinya. Dan kopi yang kita punya adalah Colombia Bourbon La Carolina. Kita punya kopi ini dengan metode tropical fermentation. Oke. Metode yang kedua adalah ozonic anaerobic natural. Pada proses ozon natural, cherry kopi biasanya diinjek menggunakan gas ozon untuk membunuh mikroba pada permukaan cherry. Jadi, akan tercipta lingkungan fermentasi yang lebih hygiene dan tidak ada mikroba yang berkembang. Nah, kemudian setelah proses ozonisasinya ini selesai, cherry akan difermentasi dalam kondisi anaerobik selama 84 jam yang dilanjutkan dengan proses penjemuran di drying bed dan menggunakan sinar matahari langsung hingga mencapai kadar air yang diinginkan. Pertanyaannya, apa itu gas ozon? Jadi gas ozon itu adalah kimiawinya O3, oksigen O2, ozon O3. Nah, ini sesuatu zat yang berbentuk gas dengan karakter dan aroma yang tajam. Ozon sendiri berfungsi untuk menjadi agen antimikroba yang bisa membunuh mikroba yang menempel pada permukaan kulit cherry saat proses fermentasi anaerobik. Kopi dengan proses ini biasanya memiliki clarity yang tinggi, rasa yang bersih, namun tetap mempertahankan karakter manis dan fruity yang khas dari proses natural. Kopi dengan proses ini yang kita punya di Fugol itu adalah kopi yang asalnya dari Mantesa. Originnya Bengkulu Natural. Jadi great people tinggal cek kopi Mantesa Bengkulu Natural, proses ozon. Oke? Proses yang ketiga adalah proses yang namanya hypoxia. Nah, ini berasal dari kondisi dengan kadar oksigen yang sangat rendah. Dan proses ini fermentasinya dilakukan dalam lingkungan yang minim oksigen sehingga aktivitas mikroorganisme dapat lebih terkontrol. Proses ini sering menghasilkan kopi dengan kompleksitas yang tinggi, karakter buah yang intens, serta acidity yang lebih terstruktur dibandingkan fermentasi yang konvensional. Kopi dari Fugol dengan proses ini itu ada namanya Vinca de Berman Carbonic Maceration Hypoxia. Oke, ini adalah salah satu list kopi kita yang paling baru. Pasca panen kopi yang secara basic sebenarnya mirip dia kayak natural carbonic maceration pada umumnya, tapi yang membedakan ada pada treatment fermentasi dan metode pengeringannya yang lebih terkontrol. Setelah dipetik, cherry kopi akan dirambang, lalu dilakukan tahap oksidasi selama 24 jam. Oke, dirambang tuh diapungin, terus dibuang yang defect-defectnya. Nah, kemudian cherry masuk ke tahap fermentasi anaerobik setelah oksidasi tadi, dan didiamin selama 120 jam dengan cara carbonic maceration, diinjek dengan gas karbon. Tapi fermentasi ini sebenarnya nggak sepenuhnya anaerobik. Kenapa? Karena ada sedikit kontaminasi oksigen. Oke? Nah, setelah difermentasi, kopinya kemudian dikeringin secara bertahap dari open drying selama 2-3 hari, lalu di finishing drying lagi sampai 3-5 hari, langsung di bawah sinar matahari. Jadi dia ada 2 tahap sampai kadar airnya atau moisture-nya mencapai 11-12%. Jadi setelah dryingnya selesai, kopi kemudian di resting selama 30 hari. Kopi yang keempat ini adalah
adalah Raisin Honey. Kopi ini adalah pengembangan dari honey proses yang berfokus pada peningkatan sweetness selama pengeringan. Nama raisin muncul karena buah kopi dikeringkan lebih lama hingga menyerupai kismis atau raisin sebelum proses berikutnya dilakukan. Hasil akhirnya biasanya punya sweetness yang tinggi, mouthfeel-nya lebih tebal, dan karakter buah-buah kering, dried fruit seperti kismis, kurma, atau gula merah cukup dominan. Gue udah jaful lah ngomongin ini. Prosesnya, pertama-tama buah kopi dijemur hingga ceri kopi kering menyerupai kismis atau yang kita kenal sebagai raisin. Kemudian setelah dijemur, ceri kopi dikupas dengan tetap menyisakan lapisan lendir atau bahasa ilmiahnya mucilage, lalu masuk proses fermentasi dan kemudian dikeringkan. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah coba Raisin Honey ini, kita punya kopi yang namanya Costa Rica Caturra Mozart. Jadi kopinya dari Costa Rica, varietasnya Caturra, dan dikasih nama jenis fermentasinya Mozart dari produsennya. Oke? Dan yang terakhir ini adalah thermal shock. Jadi thermal shock ini adalah salah satu proses yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir, mungkin sekitar 2 tahun terakhir. Kenapa? Karena namanya unik, thermal shock. Apa yang di thermal, apa yang di shock? Kopinya difermentasi dulu. Setelah difermentasi, kopi diberikan perlakuan perubahan suhu secara drastis menggunakan air panas dan dingin. Kenapa? Ini tujuannya untuk membantu mempertahankan senyawa aroma tertentu. Nah, proses ini sering menghasilkan kopi dengan aroma yang sangat intens. Flavornya lebih, flavornya clarity-nya lebih baik, jadi lebih jelas rasanya. Dan acidity yang lebih bright, dan rasa yang lebih intens atau lebih ekspresif. Karena karakteristik tersebut, thermal shock cukup sering ditemukan pada kopi-kopi yang digunakan di panggung kompetisi. Jadi, thermal shock yang gue tahu biasanya, habis difermentasi, antara kopinya direndam ke air es, atau kopinya direndam ke air panas. Jadi, dari kondisi tadinya dingin, dia langsung direndam ke dalam air yang panas atau hangat, atau kebalikan, dia dari kondisi yang panas langsung direndam ke dalam kopi yang dingin, air yang dingin. Tapi biasanya dari kondisi yang dingin, dia direndam ke air yang panas. Tujuannya tuh supaya dia langsung mengubah atau mendapatkan aroma tertentu dari mereka mendapatkan aroma tertentu yang tidak bisa didapatkan dengan cara yang umum dari si kopi ini gitu. Jadi kalau teman-teman Great People mau coba kopi thermal shock, Great People bisa beli dari Fugol Kerinci Thermal Shock Natural. Great People bisa coba tuh. Nah, kemudian menariknya, kelima proses ini sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu membantu produsen menampilkan atau memberikan potensi terbaik dari kopi yang mereka miliki. Tapi Great People perlu ingat, proses yang semakin kompleks tidak selalu berarti kopinya akan lebih enak. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah rasa yang balance dalam cangkir dan apakah kopi tersebut masih menyenangkan untuk kita minum sehari-hari. Karena kenapa? Banyak juga proses-proses di luar sana yang datang ke kita, dapat sampelnya ribet banget, namanya prosesnya, tapi ternyata tidak enak. Jadi belum tentu proses yang susah-susah rumit-rumit itu bisa diterapkan dan rasanya oke. Jadi pertanyaannya, dari 5 proses ini, mana yang paling Great People pernah temui dan paling Great People ingin cobai? Jadi Great People bisa tulis di kolom komentar dan Great People share ke kita. Kopi apa yang Great People pernah coba yang prosesnya paling ribet? Hypoxia, karbonik, natural, anaerobik, fermentasi, apapun itulah susah banget. Atau ternyata Great People pengen coba, gue belum pernah nih coba ini, gue pengen coba yang ini. Siapa tahu kita punya. Jadi Great People bisa tulis di kolom komentar. Oke? Supaya Great People bisa tahu kopi itu ada atau tidak, Great People harus ngapain? Harus cek Tokopedia, cek Shopee, shop Tokopedia, blibli.com, website kita. Semuanya Great People cek supaya Great People bisa dapetin kopi-kopi dengan proses unik seperti ini. Oke? Great People jangan lupa like, subscribe, jangan lupa share jika video ini bermanfaat untuk Great People semua. Terima kasih Great People, sampai bertemu di video selanjutnya. Wow.